Kvaratskhelia gue cuma bersyukur aja sih nama dia masuk ke sini, padahal secara di luar performa Euro kan juga ya biarpun di Napoli dia sangat ngegendong Napoli banget sih dengan performa tim yang bapuk itu dia bisa ngangkat setidaknya tidak terpuruk sejauh itulah. Hola Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, di mana kita akan membahas sepak bola dunia ini. Spesifik memang kita bicara ya selalu, apalagi kalau bukan sepak bola Italia. Bersama saya rekan-rekan terbaik sesuai dengan albumnya Dewa 19. Di episode kali ini kita bakal bahas hal yang spesifik, sangat spesifik sekali, karena kemarin belum lama ini dari Skor 19 ada mengeluarkan result, yaitu adalah pemain-pemain terbaik yang berada di setiap posisinya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan detail kita, jangan lupa kita punya link Saweria di bawah. Jangan lupa teman-teman mau apa? Lupa. Buat teman-teman yang mau apresiasi kita atau mau sedikit memberikan sumbangsi rezekinya atau sekedar pengen dibacain aja komennya, mungkin bisa disawer lah ke bisa link membantu Saweria. Bang Arnold ya. Betul, bisa membantu Bang temennya. Arnold. Betul, karena terakhir Bang Arnold udah kita challenge Saweria 10 kali lipat. Kalau kemarin terakhir kita mau nge-live sampai pagi lah, pokoknya nemenin Bang Arnold. Bukan kita. Ya gua akan menemani Bang Arnold live sampai pagi. Oke, jangan lupa juga di-subscribe teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama sebelum membahas terbaiknya Dewa 19 nih. Kayaknya Bang Bara udah pakai baju timnas Indonesia, apalagi kalau kita membahas timnas Moldova. Yeay! Mungkin Bang Baha bisa membahas Luis Saha. Bahas Bang Bara. Mahkota mana nih? Mahkotanya King Indra Safri. Jadi udah berapa trofi yang didapetin Indra Safri? 4. ASEAN Spesialis final. Sama SEA Games ya, sama SEA SEA Games. Games. U16, U19, SEA Games, U19 lagi. Yang U22 kemarin juga kan? Itu SEA Games. Itu sih. Kan 2013 yang Evan Dimas. Ya. Edi. Terus yang 2022 Bukan yang 16 itu. Evan Dimas 16. 16 2013 itu apa? 2013 itu kerusuhan Sabir. Iya, sama saya lulus SMA saya pertama kali. Gimana, Bang Bara? Menurut lo dari hasil yang dibawa dari timnas Indonesia, karena kalau gua lihat dan gua baca sedikit di komen, memang banyak yang bukan mengkritik sih, lebih tepatnya memberikan koreksi bahwa kayaknya ini permainan yang seperti ini nggak layak dengan progresinya timnas. Di luar dia menang AFF. Mungkin gua tanya kalau dulu karena yang pakai timnas Indonesia. Ya, Indra Safri kita harus apresiasi ya, maksudnya dia tetap untuk kelompok umur sangat memberikan dampak yang positif buat Indonesia, dan karena pemain-pemainnya masih bisa dipompa semangatnya ya, masih polos. Kan soalnya Indonesia tuh gitu, kalau setelah lewat U23 nih langsung kayak aneh gitu, jadi iklan sosis, iklan selain itu. Tapi kemarin kalau gue lihat dari permainan, memang banyak yang kalau dibandingkan dengan ST ya banyak jadi gue komen negatif netizen yang bilang ini monoton atau apa, tapi gue ngerasa Coach Indra juga udah improve ya, jadi cukup modern juga walaupun dia 4 back, tapi dia bisa gameplaynya ketika nyerang jadi 3, terus kemudian kemarin di final juga dia beradaptasi dengan akhirnya pakai 5-4-1 kan untuk mempertahankan keunggulan. Dan di AFF kemarin sebenarnya gue lebih ngeri tuh lawan Malaysia sih. Malaysia lebih bagus dibanding Thailand. Dan kita syukurnya bisa lolos. Dan sebenarnya gue pengen memberikan poin buat netizen yang sekarang bentrok lagi nih. Yang local pride merasa di atas angin kan. Terus daripada STI udah 4 tahun nggak pernah trofi, ini Coach Indra kan selalu membawa piala, tapi maksud gua kan masing-masing ada porsinya. Memang Coach Indra kuat di kelompok umur, belum tentu juga dia bisa seperti ini di senior gitu. Dan permainan lumayan ada improvement dibanding dulu ketika dia selalu kita lihat bermain sayap dari Ilhamuddin Armain, terus Maldini Pali sampai semuanya dia pokoknya begitulah. Tapi ya ini Indonesia tetap walaupun juga bukan kalender FIFA, tapi goalsnya kan memang ke Piala Dunia U20 kan challenge-nya. Yang tahun depan akan diadakan di Chile. Jadi Jens Raven juga berhasil menjawab kritikan kalau dia pemain akademi kok dinaturalisasi. 4 gol 3 assist ya. 4 gol 3 assist.
Dia tuh akademi apa ya? Dortmund. Iya, Dordrecht kan. Dortmund deh, yang di mana tuh tim yang sebenarnya lebih banyak main di papan bawah ya. Di papan bawah Liga 2-nya Keuken ya, Keuken Division ya kalau nggak salah. Kayak Liga 2-nya. Namanya lah. Tapi nggak pernah degradasi karena nggak ada lagi di bawahnya. Terus tapi memang musim lalu tuh di posisi 4 setahu gue kalau gue sempat research ya. Tapi gue masih yang mungkin gue tanya dulu sih ke lo Bang Bara mungkin sebelum ke yang lain. Definisi local pride itu apa sih sebenarnya? Karena kalau lo lihat di squad timnas ya, kalau spesifik ketika kita ngomongin lawan Thailand kemarin, itu ketika pemain diaspora atau pemain yang akhirnya kita ngomongin naturalisasi ya. Padahal kan pasti punya darah Indo, jadi gue nggak ngerti lah konsep naturalisasi itu apa buat para fans local pride di luar sana. Itu apa definisi local pride? Karena kemarin pemain-pemain yang kita datangkan dan naturalisasikan justru pas keluar permainannya kelihatan nggak lebih atraktif dan kelihatan kayak kebingungan gitu sebenarnya. Iya. Menurut lu jadi definisi local pride apa? Sebenarnya local pride itu adalah pemain yang mempunyai keturunan langsung dari Prabu Hayam Wuruk. Itu local pride. Enggak sih, ini ya karena ini masih baru di kita di mana memberikan dampak signifikan. Maksudnya dari dulu kan naturalisasi yang benar-benar naturalisasi kan dari pemain-pemain yang Bio Pauline segala macam. Betul. Kalau sekarang kan ya sebenarnya diaspora dan memang banyak juga yang dari mereka memilih WNI kan dibanding, jadi bukannya dia memang warga negara asing tapi dia memilih jadi itu. Bahkan Welber Jardim pun ternyata bahasa Inggrisnya nggak bagus. Kemarin ada Saya tidak bisa Inggris. Saya tidak bisa Inggris. bisa bahasa Inggris. Harusnya pakai bahasa Portugis dia tadi ngomongnya, Brazil sama Indonesia jadi. Tapi seru sih, maksudnya seru dan kebingungan sih kalau gue pribadi ngelihat perdebatan antara local pride dan naturalisasi dan semua hal perdebatan ini Yang tidak penting-penting amat. tidak penting-penting amat karena kalau ngomongin darah asli memang kita darah aslinya dari mana? Semua manusia itu kan berimigrasi dari Afrika. Ini terlalu bahas sejarah sih, tapi ya memang kenyataannya nasional itu ya, atau kita ngomong kewarganegaraan itu memang masih baru banget gitu. Konsep kewarganegaraan masih baru banget ya. Gue nggak ngerti sih konsepnya. Selama dia mau membela all out buat gue dan hasilnya baik dan membawa kebaikan juga buat negara kita, ya udah sih buat gue. Tapi dengan banyak catatan ya, maksudnya dengan kita bisa walaupun juara AFF gitu kan, dan yang pasti Arkan Kakak itu masih bocil coy, jangan parah-parah amat lu. 16 ya? Iya, dia 16. Masih 16 tahun. Dan masih bisa nambah tinggi 2 tahun lagi lah ya. Kira-kira 192 bisa tuh. Tapi Lamine Yamal kan 16 tahun juara Euro. Iya, tapi cewek selingkuh. Ya memang umur muda gini memang jangan diberikan exposure dan tekanan yang tinggi sih, karena ya balik lagi mentalitinya ya masih, ya lu ketika dibalikin lu masih bocah. Lu 16 tahun ngapain gitu kan? Waduh, pertanyaan sulit saya begini. Gimana Tang? Kalau maksudnya mungkin sebelum gua masuk ke kualifikasi AFC ya, lu ngelihat di AFF sendiri gimana? Secara kualitas? Secara kualitas benar. Jadi kalau di kelompok umur usia kita semakin muda tuh sebenarnya kualitasnya makin bagus karena semakin muda kan otomatis semakin raw talent kan. Dan raw talent kita nggak pernah kekurangan dari dulu. Cuma gue mau menambahi soal yang tadi, kenapa orang banyak yang berdebat soal naturalisasi lah, soal apalah. Ya emang kalau kita lihat dari secara sosiokultural di Indonesia ini kan masih sering banget primordial ya argumennya. Jangankan masalah dia kulit putih, kulit hitam. Iya. Masalah beda suku aja. Sunda sama Jawa misalkan. Masih sering cekcok kan. Jadi kayak, dan kalau lu bahas secara misalnya internal pemain, masih sangat mungkin kan ada masalah etnis yang diperdebatkan. Dia orang Sunda, dia orang Jawa gitu. Dan itu menyebabkan tensi. Londo. Apalagi kalau udah ngomongin beda ras. Bapaknya Claudia. Kenapa? Itu di mesinnya man kan. Londo. Apalagi kalau udah bahas beda ras gitu. Orang Asia Tenggara dengan orang kulit putih gitu kan. Jadi kan sangat kontras. Dan sangat jauh gitu buat kita yang mungkin kalau kita yang di Jakarta mungkin udah terbiasa dan terpapar, tapi orang-orang di daerah mungkin tidak terbiasa dengan itu. Dan itu meningkatkan tensi dari argumen-argumen mereka. Nah itu satu. Terus kalau kita lihat dari kualitas kan memang kadang pemain yang dinaturalisasi lebih bagus dan menyingkirkan talenta-talenta lokal gitu kan. Nah cuma kalau kita lihat konteks yang lebih besar, ya itu tadi argumen kita masih terlalu primitif gitu yang diomongin cuma masalah itunya. Kalau kalian lihat di Olimpiade, misalnya timnas basket Amerika, Embiid itu kan keturunan Kamerun kalau nggak salah. Dia lahir di Prancis, besar di Amerika atau kayak gimana gitu kan. Jadi dia punya kewarganegaraan Prancis juga sebetulnya.
Tapi dia memilih membela timnas Amerika, ya karena dia punya talentnya dan dia pasti gengsinya beda dong. Gue mau batuk dulu. Gue ikut. Maaf, silakan lanjut. Ya pasti gengsinya beda kan membela timnas Amerika basket. Jadi dia memilih membela timnas basket Amerika nih. Kemarin ketika main di Paris, Kemarin sama Kamerun nih, jadi iya. Kemerin. Kemerin. Pas main di Paris Olimpiade itu, Embiid disorakin sama penonton Prancis karena pada kesel kan, lu kenapa nggak main di kita aja gitu. Dan ini kan konteksnya lebih tinggi ya argumentasinya. Dia punya kewarganegaraan Prancis. Orang Indonesia bahkan nggak bisa punya double citizenship. Dan ini maksudnya udah lebih cerdas lah argumentasinya. dia ngiriin pemain yang lebih berkualitas. Yes. Kan? Kenapa nggak main buat Kenapa nggak main buat gua? Dan ini konteksnya bukan masalah ras, bukan masalah etnis. Emang masalahnya orang kesel aja. Lu memilih Amerika daripada kami. Nah, terus ya udah, kenapa sih masih harus diperdebatkan? Kita juga punya kok ekspor talent. Gue kemarin pas nonton bulu tangkis ya, gue lagi nonton pertandingan siapa, terus gue ngeliat di lapangan sebelah, kok ada bendera Azerbaijan, tapi namanya Adio Dwi Cahyo. Dwi Cahyo, iya. Jadi ada ternyata pemain bulu tangkis kita namanya Adereski Dwi Cahyo, dia dinaturalisasi oleh Azerbaijan. Kenapa kita nggak pernah ngomongin yang kayak gini kan? Maksudnya ya itu olahraga, men. Kita bisa aja naturalisasi orang bahkan tanpa punya hubungan darah maupun hubungan apapun sebelumnya gitu, dan itu sah-sah aja. Kenapa kita masih memperdebatkan hal itu? Ya terlalu inilah menurut gue. Terlalu aneh sih sebenarnya. Di, ada yang mau lo tambahin terkait AFF? AFF, mungkin langsung lanjut aja ke jadwal, karena setelah ini kan timnas U19 yang menang kemarin bakal mengarungi kualifikasi di Piala Dunia U20. ya yang bakal main di 2025 ya tahun depan ya. Itu mulainya di September kan. Iya. Nah itu coba bacain jadwalnya. Jadwalnya ada di ini 25 jadi September. harusnya AFC itu berarti apa ngomong? Piala Asia. Kualifikasi zona Asia jatuhnya. Oke, gue mungkin bacain di beberapa pertandingan. Karena kan nanti di sana juga ada kayak kemarin langsung lolos Iya, gitu. yang juara grup yang langsung lolos. kayak Olimpiade gitu ya kemarin ya. Oke, jadi Rabu 25 September itu Indonesia melawan Maladewa, lalu Jumat 27 September melawan Timor Leste. Ini jatuhnya home away atau kayaknya sih kalau ngeliat dari tanggal padatnya gini sih harusnya ini kalau nggak salah tuh jadi Indonesia juga kan. tuan rumah. Tuan rumah ya. Dan yang terakhir hari Minggunya 29 September cukup padat ya. Bedanya cuma 2 hari Indonesia lawan Yaman. Dan mungkin kayaknya gue lihat di sini yang paling berat Timor Leste ya. Yaman. Tapi kalau ini menang misalkan di top position itu langsung lolos Piala Dunia. Enggak ke itunya Piala Asianya. Oh, jadi ini baru kualifikasi untuk masuk ke Piala Asianya. Iya. Oh, oke. Nah, tapi ngeliat dari sini harusnya chance-nya besar banget dong. Setuju nggak sih? Maksudnya dari lawan-lawan paling Yaman aja kan yang agak kita belum, gue juga belum tahu sih kalau U20-nya levelnya semana nih Yaman nih. Iya, jadi yang kalau misalkan kita ngomongin fase grupnya kan kita masuk di grup F. Jadi kalau peringkat 1 itu langsung lolos otomatis, tapi peringkat 2 diambil 5 terbaik. Jadi memang mesti habis-habisan memang ngelawan Maladewa dan Timor Leste supaya gap point kita lumayan jauh gitu untuk bisa masuk di 5 terbaik runner up atau ya setidak-tidaknya menang baik lawan mereka berdua, lawan Yaman mungkin berbagi poin ya. Di sini bakal pakai pemain yang sama nggak Bang Bara? Ada tambahan naturalisasi lagi paling ya kemarin di Piala apa tuh yang di Perancis itu. Prancis ya kayak si Mauresmo yang Mauresmo. keturunan Jepang sama apa itu. Ada 2 atau 3 lagi yang calon naturalisasi yang diperuntukkan memperkuat tim ini sih. Di posisinya apa aja tuh? Iya kalau si itu kan di depan tuh. Terus ada yang gue Indo lagi nggak hafal sih. Iya, berarti memang kayaknya kalau ngeliat dari urgensinya memang 2 posisi ya buat naturalisasi ya. Pemain depan sama memang pemain penjaga gawang ya. Karena memang itu salah satu yang kita cukup lacking kan sebenarnya di baik itu timnas senior, mungkin tim muda sih nggak terlalu kelihatan karena secara postur nggak terlalu jauh, tapi pemain malah lebih senior, tinggi kiper ini loh malah sih. Iya betul maksud gue ketika ngomong kayak penyerangan di senior kesulitan kan, tapi kalau tim junior sebenarnya masih lebih balance lah antara lawannya gitu. Oke, jadi ya itu teman-teman untuk kualifikasi AFC U20-nya. Jadi mungkin teman-teman kalau bisa dicatat tanggalnya untuk nanti kita mungkin nonton bareng, mungkin kita bikin live. Nanti tungguin aja. Oke, mungkin untuk timnas Indonesia kita sudahi dulu pembahasannya karena memang ya tapi sekali lagi selamat buat timnas U19 ya. U19 kembali mengambil piala yang sudah tertunda 11 tahun ya.
Setelah 11 tahun terakhir juara itu 2011 ya, Bang Bara ya? Atau 13, 2013. Oh ya, 2013. Jadi 11 11 tahun menanti akhirnya dapat lagi. Oke. Itu tadi pembahasan tentang timnas Indonesia. Kita geser lagi sesuai dengan yang tadi gue bahas di awal, masalah pemain-pemain terbaik yang di-list oleh Score 90, di mana di situ dimasukin setiap pemain, 5 pemain terbaik di masing-masing posisi. Nah, ini pertama dari kiper dulu. Yang pertama itu ada Emi Martinez, kedua ada Mamadashvili, di mana oke banget sih. Ketiga udah Unai Simon, keempat ada Alisson, kelima ada ini kiper dari Dortmund. Saya mungkin tidak akan membacanya secara detail, tapi bisa teman-teman lihat di gambar karena namanya memang agak rancu ya. Klebok mungkin boleh. Mungkin gua akan random tanya karena di sini Gua kita. dulu. Oke, Aldi dulu. Gimana Di? Ini kan sebenarnya nggak ada pemain Serie A ya. Betul, Tapi yang menarik adalah di sini ada George kalau nggak salah namanya si Kobel ini George Kobel. Gue lupa G-nya tuh apa, entah George apa. George Kobel ini adalah kiper asal Swiss di mana dia sebenarnya adalah pelapis Swiss di Euro kemarin. Mengganti yang Sommer kan pertama. Sommer. Nah, justru dia masuk ke ranking 5 ranking ini nih. Di saat tahun lalu sebenarnya juga Sommer secara statistik kan bagus lah, kita tahu clean sheet-nya berapa. Memang ya save-nya nggak sebanyak mereka mungkin karena Inter jarang diserang musim lalu. Waduh, iya boleh, iya nggak apa-apa. Nah, ya kalau gua mau milih salah satu player Serie A yang layak masuk sebenarnya Jan Sommer. Tapi ya mungkin menurut Score 90 ini dipilih berdasarkan jumlah save atau save percentage atau ya clean sheet juga. Tapi kalau gua nggak tahu nih si Kobel di Dortmund ini sebaik apa musim lalu karena Dortmund itu peringkat 5 tapi dia final Champions kan. Iya, final Champions. Dan juara ini kan yang Piala Devi Pokal. Devi Pokalnya juara kan setahu gua. Jadi dan di UCL juga lumayan banyak save dan clean sheet-nya. Betul, karena sering diserang. Itu. Nah, kalaupun mau menggeser satu nama, makanya gue lebih ke Alisson si Liverpool sih. Iya. Kalau mau masukin Kobel gitu. Yap. Tapi ya memang banyak nama yang harusnya ada di sini nggak sih sebenarnya. Banyak nama lah sebenarnya kayak Ederson, Ter Stegen juga sebenarnya maksud gue masih jadi top notch-nya kiper lah, biarpun di Euro tidak dipakai sama sekali ya, sama pemain yang cedera setahun aja kalah, Anda kasihan sekali. Tapi ini tuh penilaiannya berdasarkan performa di Liga Champion kita dan nggak tahu hanya di klub atau negara juga sih. Negara juga. Agak aneh kalau misalnya dia di Euro nggak main tapi bisa ngalahin. Iya kan? Makanya kita nggak tahu sebenarnya base statistiknya dia atau perhitungan base-nya dia itu berdasarkan apa. Top save kah, clean sheet kah? Kalau ngomongin clean sheet udah pasti Jan Sommer masuk. Jadi ngelihatnya parameternya memang kita nggak tahu. Tapi ya pastinya ini udah dilihat dari pasti selalu kalau ngomongin terbaik itu selalu akan ada pro dan kontra sih. Menurut gue itu. Kalau Bang Bara, menurut lo di sini Mignon harusnya layak masuk atau enggak? Penilaiannya kan musim lalu itu enggak sih? Enggak. Ya maksudnya musim 2003-2024 kan. Sportiello gimana? Enggak, Sportivo yang ini baru Sportivo Calcio Napoli. Bukan itu dong. Oke, itu kalau 2 musim lalu mungkin gua akan Oke, untuk kiper karena tidak ada pemain Italia jadi saya tidak terlalu banyak mendetailkan. Tapi ketika kita bicara di defender, masuklah seorang nama Bastoni di sini. Mungkin sebelum ke Aldi karena dia fans Inter, gua akan tanya ke Bintang dulu karena root-nya dari Juventus adalah defender. Gue tanya, lu setuju nggak dari nama-nama ini? Mungkin lo mau sebutin dulu lah. Setuju sih, gue melihat listnya emang mereka top semua ya. Maksudnya mereka secara kualitas individu maupun kontribusinya terhadap tim memang nggak dipertanyakan, baik di Liga maupun di Champions League maupun di Euro. Mereka semua bermain dengan bagus gitu ya, dan Rudiger pantas lah untuk tahun ini mendapatkan posisi nomor 1. Cuma mungkin honorable mention-nya antara lain Bremer sih kalau buat gue. Karena mungkin ya Juventus lagi terpuruk, jadi pemainnya kurang ter-highlight dibandingin pemain-pemain lain, apalagi Juve nggak main Champions League kan ya. Jadi ya itulah mungkin ada faktor dari situ. Cuma kalau kalian benar-benar perhatiin, Bremer itu benar-benar nomor 1 di defensif Juventus lah. Dia yang bisa menjaga meskipun keteteran di musim lalu, tapi dia yang berhasil menjaga Juventus supaya nggak kebobolan lebih banyak lagi.
Tapi mungkin Brazil yang ngerusak statistik dia kali. Iya, bisa jadi. Tapi Iya, maksudnya kalau ngomongin kayak gitu ya terpuruknya atau enggak ya, maksudnya kayak Van Dijk juga layak dikeluarin harusnya dong. Karena kan dia di klub juga banyak beberapa missing game secara permainan juga. Ya buat gua kalau dibandingkan nama-nama di atas juga kayak ya jauh. Mungkin kalau lo harus ganti ya mungkin Scalvini gitu buat gua ya, kalau karena gua merhatiinnya Scalvini atau Calafiori, menurut gua masih layak gitu dibandingkan kita ngomong. Gua nggak tahu lah Liverpool kayaknya ada orang dalamnya buat masukin. Calafiori sih ya, Calafiori juga gue tadi sempat mikir bagus memang, cuma maksudnya kayaknya butuh track record lebih panjang deh buat dia untuk bisa di consider masuk top 5 gitu kan. Kadang kayak gini juga ada unsur popularitasnya juga kan, nggak bisa pungkiri. Dan Van Dijk meskipun iya di liga dia kurang bagus, cuma di timnas dia faktor X-nya gede sih. Di Bastoni gimana layaknya nomor berapa? Menurut gue malah layaknya ke nomor 2 sih. Ya memang Arsenal musim lalu juga title contender ya maksudnya. Ini mau ngacain ya? Lanjut aja. Walaupun ya habis gas di Premier di berapa ya waktu itu dia? Nggak selalu di ujung-ujung memang. Di ujung-ujung ya. Cuman di sini Bastoni menurut gue lebih lengkap karena ya mungkin Saliba secara defensive stats solid juga, tapi di sini Bastoni juga punya atribut attacking atau penyerangan lebih bagus dari Saliba menurut gua ya. Dia punya long ball yang bagus, crossingnya juga oke, dia bisa dribble ke depan tiba-tiba gitu. Jadi gua rasa sih layak nomor 2 sebenarnya Bastoni. Tapi kan Prancis sampai semifinal. Iya sih. Itu. Sedangkan Italia kalah sama Swiss. Harusnya Akanji dong lebih atas. Iya, kolaborasi kolektifnya sih harusnya menurut gue ya lebih layak di atas sih dibandingkan Saliba ya. Tapi ya who knows ya, skor 90 dia yang bikin. Gak apa-apa. Oke, lanjut ke gelandang bertahan ya. Bapak lanjut ke gelandang bertahan, kira-kira siapa pemain-pemainnya cocok ini Toni Kroos. Sabar. Belum. Masuk ke bek kanan dulu. Bek kanan ada Carvajal, Kyle Walker, Frimpong, Hakimi dan juga Joshua Kimmich. Gua akan nanya ke yang paling Jerman dulu di kanan, di bawah kan ada Joshua Kimmich. Gimana menurut Bang Bara? Nggak benar. Ini harusnya nomor 1, Dumfries. Bener, karena dia di timnas Belanda lebih berguna daripada Frimpong. Gimana Bang Bara? Tapi nomor 1 gue sih nggak bisa gue debat sih. Nomor 1 nggak bisa gue debat di musim kemarin nggak bisa sih. Iya, ini mungkin Kimmich ini bisa di nomor 3 tukeran sama Frimpong ya. Maksudnya Frimpong kan di negaranya absen lah maksudnya. Iya benar. Nggak kelihatan sama sekali. Dan kalau Hakimi di Maroko yang mana ada Piala Afrika sih? Ada kan? Di Olimpiade malah bahkan main dia. Lagi main kemarin lawan Argentina tuh yang ada drama. Itu tuh dia kapten justru. Itu aneh loh. Oh ini nyetir bis? Hah? Gue liat reelsnya dia nyetir bis. Enggak, bisa tim Maroko nih. Ada mobil sampingnya videoin sampai ke supir Hakimi. Emang bener kayak genden dong dia gimmick gitu kali. Dia asli kacau banget. Iya, tapi Frimpong maksud gue kita akui di Leverkusen memang terlihat sangat bersinar ya dengan strateginya Xabi Alonso. Gila-gilaan sih buat gue itu oke banget gitu loh. Tapi apakah peringkat 3 gitu loh maksud gue? Soalnya kan memang kalau Kimmich sih buat gue memang kayaknya di musim ini nggak terlalu terspotlight karena memang secara timnya juga kurang banget, secara timnasnya juga memang ya nggak sebegitu, ya oke lah, maksud gue oke tapi ya nggak sebegitu. Bahkan posisinya juga kan kayak bukan posisi naturalnya dia. Dia bersaing bisa nomor 5 di posisi yang jadi gue main di sini deh gitu kan, daripada nggak ada yang ngisi lagi nih RB-nya. Betul. Tapi buat gue mungkin gue tambahin sedikit aja sih, buat gue salah satu yang kalau gue harus remove ya mungkin Kyle Walker gue tukar Calabria sih. Anjir. Gak usah anjir, bener ini Calabria masuk, Anda layak Calabria masuk. Enggak sih, di Lorenzo buat gue masuk lah, tapi memang ya musim yang buruk aja gitu. Maksud gue masih masukin dia sebagai 10 right back terbagus di 5 musim kebelakang lah. Tapi musim lalu memang bapuk, sama timnasnya juga bapuk. Lanjut ke back kiri. Back kiri ada Grimaldo, Theo Hernandez gokil, Di Marco, Ferland Mendy dan juga Gvardiol. Mungkin saya akan menanyakan karena di sini ada Milan dan Inter, mungkin Aldi dulu habis itu Bang Bara. Tadi BTW Gregor tuh bukan George tapi si Kobe ternyata bukan George tapi Gregor. Oh, oke. Nah, ini menyambung ke bek kiri karena di sini ya pasti ada 2 pemain Milan, tim asal Milan yang ada di ranking ini yaitu Theo sama Di Marco. Ini juga jadi perdebatan di grup Interisti ya. Di grup pasti ini harusnya Di Marco lebih layak atau Theo harusnya bahkan nggak masuk, banyak yang kalau
pandangan Interisti mungkin seperti itu. Ya tapi gue sedikit mencoba karena tadi faktornya ada banyak ya kayak tadi. Ya mungkin di klub juga UCL sama di Euro kemarin. Ya memang Theo di saat Prancisnya nggak lagi tidak bagus performanya di Euro, cuman dia tetap memberikan dampak lah. Walaupun secara offense nggak seperti biasa dia di Milan, tapi defense-nya lumayan justru nih. Dimana Prancis juga salah satu tim dengan jumlah kebobolan sedikit kan. Cuma 1 kebobolannya. Iya, sampai dia akhirnya tersingkir cuma 1. Iya, cuma 1. Kan kebobolannya 1 tuh nih. Kalahnya adu penalti ya kemarin. Enggak kan? Adu penalti. Satu sama kalau nggak salah 0-0. Iya, berarti nggak kebobolan. Maksudnya ya berarti ya ada sedikit andil Theo juga lah di defense-nya Prancis yang lagi bagus. Dan memang bagus defense-nya Prancis, betul. Nah, sedangkan Di Marco di Itali dengan skemanya Spalletti menurut gua jelek kemarin mainnya. Iya, betul. Tapi di Inter bagus, tapi menurut gua sih lebih bagus musim kemarin ketika Inter masuk final UCL. Oke. Tapi tetap bagus dalam standar bagusnya Di Marco dan di Inter lah, bek kiri Inter, karena Inter jarang banget punya bek kiri yang bagus lagi akhirnya Di Marco nih. Tapi dari semua itu sih menurut gua dengan kolektivitas dari semua turnamen yang dimainkan musim ini, gua rasa juga tetap Di Marco sih di atas Theo harusnya ya. Tipis slightly. Di Marco kedua, jadi Theo ketiga atau keempat bahkan kalau menurut gua. Karena secara kontribusi gol dan assist juga menurun kan Theo musim ini di Milan kan ya, gak sebagus musim lalu kan. Ya jadi menurut gua Di Marco harusnya nomor 2. Grimaldo gua juga setuju. Grimaldo seperti kayak Frimpong di timnas di klubnya bagus, tapi di timnasnya nggak kepake. Justru Kukurea ini yang ada di Korea karena sini nih. lebih secara permainan memang lebih ke depan kan. Grimaldo tuh memang attacking stance-nya lebih baik dibandingkan defensive stance-nya kan. Iya, gitu sih. Iya, makanya di sini arguably gue rasa Di Marco lebih layak di nomor 2. Oke. Bang Bara, melawan argumen dari Aldi gimana menurut lu? Kalau mau dibalikin ke timnasnya sih gampang ya, maksudnya beda kayak Milan kan posisi 2, Inter posisi 1, cuma beda 1. Tapi kan dari tersisi di awal sama di semifinal kan bedanya lumayan tuh. Tapi gue sini sih justru gue lebih meng-highlight Grimaldonya sih. Kayak gue nggak rela dia left back terbaik dunia saat ini, tapi lu di timnas sama sekali terlupakan. Di final Euro dia obok-obok. Dan Leverkusennya juga kan maksudnya ya memang dominan di Liga Jerman, tapi kan ini bukan berarti dia kayak best misalnya City gitu. ya best in the world kayak atau Madrid yang lagi habis juara champion kan. Gue lebih lihat sih si Grimaldonya aja sih yang kurang. Jadi harusnya Theo nomor 1. Nomor 1. Ini naik semua, Grimaldo turun 3. di atasnya Mendy 3. Gvardiol 4 jadinya. 4. Iya, tapi kalau menurut gue sih karena Euro pertandingannya nggak sepanjang Liga sih. Jadi menurut gue masih oke lah Grimaldo. Negara mungkin 15% lah ya. Iya, jadi kalau dipersentasein ya. Jadi kalau PC lebih itu menurut gue Grimaldo masih tetap layak karena ya sepanjang musim dia konsisten dan double assist, double goal kalau nggak salah ya kalau dijumlahin ya di seluruh kompetisi ya. Jadi untuk seorang wingback ya mungkin dia sebenarnya left wingback ya bukan LB murni gitu. Jadi itu suatu stat yang cukup impresif menurut gue. Make sense. Oke. Mungkin kita lanjutkan ke defensive midfielder di mana menurut gua ya di sini kemungkinan besar gue nggak terlalu mendebat kecuali posisi Hakan yang harusnya berada lebih atas dibandingkan Declan Rice ya. Karena mas-mas nasi itu seperti bingung di timnas banyak back pass tidak penting gitu ya. Maksud gue mungkin Granit Xhaka menurut gue layak lah di posisi 2. Karena kenapa? Karena memang secara di timnas juga oke. Secara klub juga sangat impactful banget buat gue, impactful banget. Justru kebalikannya dengan Declan Rice gitu sih. Maksudnya di tim ya oke lah season pertama dan kelihatan banget jalannya. Tapi kalau lo compare sama Hakan sih jauh lah. Lo compare sama Hakan jauh. Makanya gue nggak mau ngomongin posisi 1 Rodri karena memang udah terbaik gitu. Terbaik lah gitu. Mungkin gue akan nanya bintang dulu Tang. Kalau ada harus pemain yang lo masukin di luar list ini kira-kira siapa dan lo mau geser siapa? Yang harus gue masukin sulit sih karena emang ya 5 orang ini yang paling dominan kan di Eropa tahun ini. Dan kalau ngomongin Rodri tentunya dia bukan hanya layak ada di sini tapi dia bahkan menjadi nominasi Ballon d'Or paling kuat, salah satu yang paling kuat juga kan. Jadi ya gitulah. Cuma kalau harus masukin yang lain
Gue nggak gitu banyak nama sih. Haryono. Iya. Karena pengangkut air. Gelandang pengangkut air, penjegal. Hargianto. Super Sugeng mungkin. Cuma kalau Calhanoglu iya sih harusnya lebih tinggi daripada Rice ya. Cuma kan seperti biasa harus ada orang Inggris. Oh, harus ada unsur-unsur Inggrisnya. Lupa saya karena ini media Inggris ya, balik lagi ya. Menurut lo Calhanoglu di mana di? Jelas nomor 3 juga sih. Kalau di bawah tadinya mau di nomor 2 di bawah Rodri persis. Seperti yang lo bilang Saka juga di timnasnya oke, kemarin bawa Swiss sampai 8 besar ya. 8 besar berarti kan against the odds lah dia. Iya, against the odds. Terus Bayer Leverkusen bisa juara lagi setelah sekian lama. Enggak, sama sekali belum pernah kan? Leverkusen di Kayaknya Bundesliga itu sekian lama deh, sekian lama kok. Dulu Leverkusen dibilangnya karena gagal. Nggak pernah kan. Nah, tapi kenapa menurut gua si Hakan lebih layak di atas Declan Rice karena baik di Arsenal maupun di timnas Declan Rice tuh tergantikan menurut gua. Declan Rice di timnas Inggris ya, kan ada cadangannya si Trent Alexander-Arnold atau ya siapa Kobe Mainu main bareng ya. Mainu ya, cuman Kobe Mainu kan masih sangat hijau ya. Maksudnya permainannya total permainan juga nggak banyak. Tapi Declan Rice menurut gue bisa digantikan gitu sama Trent. Ya udah Inggris akan tetap seperti itu. Dia nggak memberikan dampak yang sebagaimana akan berikan kepada Turki dan Inter gitu. Iya, betul. Impact-nya nggak arguably nothing lah sebenarnya buat gua ya, buat kita lah. Kalau masalah statistik defensive midfielder dengan gol terbanyak tetap Hakan menurut gua kan. Kalau musim ini karena memang dia penalty taker juga dan memang punya atribut itu dibandingkan Rodri dan nama-nama lainnya di sini. Cuman ya kalau secara impact ke tim ya tetap Rodri nomor pertama, Xhaka nomor 2 dan ketiga Hakan Calhanoglu. Cuma nuker itu doang ya. Yang nuker Rice sama Calhanoglu ya. Oke, siap. Berarti sebelum kita lanjut ke posisi berikutnya, saya ingin membacakan saweria-saweria yang diberikan oleh para penonton terbaik dan ada yang baru selain Bang Arnold Suhasdiningrat. Mungkin gua akan bacakan dari yang paling lama dulu yaitu Bang Arnold. Gimana nih hasil pre-season klub-klub Serie A yang didukung Pain Sport? Mungkin nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Di episode lainnya mungkin setelah ini atau sebelum ini, jadi teman-teman bisa stay tune. Harusnya setelah inilah. Yang kedua ada Reski. Alhamdulillah Mas Reski 07, terima kasih. Ini 07 ini seperti tanggal jadian saya. Saya jadian 7 Juni 2014. Teman-teman jangan lupa di-save tanggal segitu. Forza Rossoneri, yuk bisa yuk di derby, Leo jual aja tapi kita kemana ya? Tapi kira-kira kemana ya? Tapi kita kemana ya? Kita di Serie A aja dong. Kira-kira kemana ya? Nah itu pertanyaan yang bagus. Mungkin PSG sukses dan sehat selalu Pundit Pain Sport. Thank you Bang Reski. Ini kayaknya baru pertama kalinya ya. Baru pertama kalinya setelah gua nggak pernah lihat dia. Dan terakhir yang paling baru, yang paling anyar, saya juga bingung ini siapa. JKT Anisme. Ini Anisnya gimana sih maksudnya JKT-anisme. JKT-anisme memberikan saweria dengan komentar Forza Azizi Asadel. Ini artinya apa sih? Azizi itu. Oh, Azizi JKT ya? JKT. I love Azizi also. I love Azizi. Thank you for support. Istrinya Arhanu sih bukan? Anaknya Pak Fadli. Plok. Oke, Forza Azizi Asadel. Salam juga Bang buat host andalan gue. Rangga Puding Dong Ding Dong. Saya pakai Rangga Rukin Dong Mas. Terima kasih ya. Terima kasih juga atas atensinya. Thank you teman-teman semua. Jangan lupa nanti tambahin lagi dong. Thank you. Pokoknya tadi udah defensive midfielder, sekarang wah ini sih central midfielder karena menumpuk banyak banget pemain-pemain bagus di situ yang dan paling kelihatan. Tapi balik lagi dari nama-nama ini tidak kita temukan pemain Italia kecuali pemain Inter. Kembali Inter menguasai dengan peringkat 1 ada Toni Kroos, kedua ada Federico Valverde, ketiga ada Vitinha-nya Portugal, lalu keempat ada Nicolo Barella, kelima ada Ilkay Gundogan. Aldi lagi, jadi kita akan semua tanya ke Aldi karena semua Inter. Kira-kira setuju dengan ranking ini dan siapa kira-kira honorable mention yang layak kita masukkan ke sini? Pertama, ini gue tidak terlalu mengikuti Vitinha ya. Ya mungkin kalau Rangga atau Bang Bara atau Bintang coba bisa kasih komentar nanti. Karena gue rasa di Portugal juga, karena gue nontonnya dia di Euro doang ya, di Portugal juga tidak terlalu terlihat karena banyak banget gelandangnya Portugal yang ya Bruno, Bernardo Silva, terus justru siapa tuh satu lagi? Siapa?
Yang main di PSG juga. Lee Kang-in, Aduh, Fabian Ruiz. ada itu. Fabian Ruiz tidak ada, dasar banget kalian. Nah, menurut gue justru kalau kita ngeliat dari hasil di Euro, harusnya ada Fabian Ruiz juga nih di Iya, tapi memang cuma hanya di Euro sih, karena di PSG jarang dimainin, nggak dapat tempat lah. Oke, gimana Dik? Menurut gue Barella karena gue nggak terlalu tahu mainnya si Vitinha, emang masih di bawah Valverde dan Kroos secara impact dia di tim, dan musim ini juga dia jumlah golnya sangat menurun dibandingkan musim lalu, dan dia ya kalau kalian sering lihat nontonnya Inter tuh sering banget dia terlihat terlalu memaksa, punya chance sedikit, ada chance nggak bisa dimanfaatin dengan baik gitu, maksudnya entah itu tendangannya melambung atau dia one on one gagal gitu. Jadi musim ini secara finishing atau secara jumlah gol menurun, assist pun iya menurut gua. Jadi memang untuk di atas Valverde dan Kroos mungkin masih belum, tapi kalau di atas Vitinha sih gua rasa harusnya di atas Vitinha gitu. Yap. Siapa honorable mention Bang Bara yang ingin lo masukin di sini? Kenapa nanya gue? Ya nggak apa-apa, lu kan ada Gundogan nih, ada Gundogan yang masuk. atau Kut Mainers, betul menurut gua Kut Mainers salah satu yang layak untuk kita masukkan. Atalantanya juga lumayan ya. Kenapa? Ya kan? Atalantanya juga lumayan. Atalantanya lumayan. Nah, maksud gue juga salah satu yang insulting juga ya, tidak Iya. memasukkan beberapa pemain Atalanta di sini ya. Karena Atalanta di Euro bagus, misalnya di Eropa UEL bagus. Terus juga di Liga, maksudnya yang lain-lain kayak Coppa Italia juga sampai final. Sampai kita ngomongin Serie A juga melanggeng sampai Champions League malah. Iya. Champions League, maksud gue gimana Bang Bara? Apakah lo akan pukul orangnya yang bikin ini? Enggak, gue akan menukar setuju sama Aldi sih sebenarnya. Barella naik 1. Barella naik 1, Vitinha tukar. Enggak, gue tetap fair lah. Apa si Gundogan Ricky Kambuaya. masih di 5. Oh, bukan. Tapi kalau di luar dong. Profesor. Tapi gimana Dik? enggak, maksudnya ya mungkin tetap bintang juga tambahin. Kalau ya di nggak cuma Serie A gitu. Gue pengen ngeluarin Vitinha nih. Misalnya siapa ya kira-kira ya? Di Premier League masa nggak ada yang di atas Vitinha gitu? Soalnya di Premier League nggak ada sama sekali. Iya. Premier League gak ada sama Dan sekali. mematakan lu bilang tadi harus ada orang Inggrisnya. Nah, itu dia bukan gue. Nah, dia ada urusan dia ngomong ada bekas orang Inggris Gundogan kemarin main di Inggris. Udahlah nggak apa-apa. Bingung gua juga Premier League nggak kepikiran siapa? Premier League Mas. Siapa yang mau dimasukin pemain nama siapa? Mas. Hei, jangan diem-diem aja lu. Saliba goblok, gelandang. Wih, Mas. Ayo pikir satu nama, lempar aja. Watarendo goblok. Bernardo Silva goblok. Siapa lagi? Ayo. Arsenal lo. De Bruyne. Oke, Jesse Lingard aja masukin. Oke, silakan kita lanjut ke attacking midfielder di mana di sini ada nama Jude. Hey Jude sebagai gelandang serang terbaik dunia saat ini menurut Score 90. Lalu ada Martin Odegaard, lalu ada Florian Wirtz, lalu ada Jamal Musiala, lalu ada Bernardo Silva. Ini Wirtz kedua sih. Menurut Menurut Bang Bara, Florian Wirtz kedua, Odegaard turun ke bawah. Iya nggak ada Norway. Euro juga kagak, National League juga, National League susah juga kagak, ya kan? Arsenal juga. Yang Iya, kenapa tiba-tiba di situ ya? Makanya pantas kedua, karena nggak juara. Iya. Kalau juara kan satu. Ya, tapi yang di sini ya kita sangat wajar lah ya, Italia nggak ada sama sekali karena Italia udah nggak punya pemain attacking midfielder ya di Liga Italia. Berharap James Rodriguez main lagi di Lazio sih atau di Napoli sih. Coba kayaknya. Iya. siapa coba di tim Ayo Tang, kepikiran apa Tang? Siapa misalkan kayak Kenan Yildiz gitu misalkan? Nggak juga, dia striker. Makan pas masih IMF. Iya gitu, kan musim lalu Mas. atau Pulisic juga waktu dicoba di IMF juga Oh, RLC kan juga ditaruh di doang. RLC kan ditaruh di gelandang serang. Tapi nggak kepilih timnas mau ngapain. Ya, tapi kayak kalau misalkan di gelandang tadi mungkin gue balik ke gelandang, mungkin menurut gue Tierney Reinders layak loh. Maksud gue apapun yang di timnas oke loh. Di Iya, timnas di oke, timnas oke. di Serie A dengan musim pertamanya oke loh. Itu juga mesti diakui, pemain-pemain yang musim pertamanya main di Serie A biasanya akan kesulitan kan. Tapi lebih fair Kope Minor tetap. Tapi kan Kope Minor lebih lama main di Serie A. Ya, tapi kan tetap musim kemarin ini lah. Ya boleh lah. Mana ada dia alasannya cuma karena dia musim pertama udah jago loh, enggak juga. Oke lah kalau itu mau gue. Gimana Tang, menurut lu setuju nggak dengan list ini atau lu ada kayak bersetan ini semua yang lain aja agak, gitu? Oke kalau dari performa tim dan juga kualitasnya emang pantas sih 5 orang ini. Cuma gue biar gimana pun menurut gue De Bruyne tetap pantas ada di sini karena emang gue paham sih dia di akhir tahun 2023 tuh cedera lama. Dan
emang jadinya kalau secara statistik pasti kalah lah. Cuma kalau kalian lihat impact sama kualitas permainannya ketika dia kembali dari cedera, itu malah kayak seolah-olah makin matang gitu. Dan dia waktu di timnas juga sebenarnya salah satu orang yang paling punya andil lah untuk membawa timnya meskipun tanpa hasil. Tapi ya menurut gue masih pantas ada di sini sih dia. Cuma kalau disuruh geser siapa, gue juga bingung karena 5 orang ini memang pantas ada di sini. Folorunso bisa masuk. Michael Folorunso. Tapi si Bernardo Silva justru di Portugal lebih sering main agak ke kanan. Iya, betul. Pun juga di apa namanya Manchester City juga jadi gelandang kan, bukan gelandang serang. Udah banyak dialih-fungsikan. Dan ini ya kita sekali lagi maksudnya menyayangkan ya tidak ada nama Italia karena memang tidak ada pemain di Liga Italia yang berposisi seperti Baldanzi. Ya Baldanzi mungkin yang Papu AFF itu. Gomez. Kena ini doping. Kan Argentina. Ya tapi kan di Argentina di Euro. Serie A. Oke. Ya maksudnya ya semoga musim depan ada satu nama karena ada yang menarik nih. Kita udah sempat bahas juga dengan teman-teman Parma, yaitu ada Adrian Bernabe. Oh, Bernabe. Biarpun dia bisa gelandang serang sih, tapi gelandang serangnya juga. Dan di Olimpik dia main nih, tapi gue belum terlalu ngeliat sih permainannya. Oke, masuk ke gelandang left winger atau winger kiri. Wah, ada 2 nama Madrid lagi biarpun yang satu tadinya PSG, ada Vini Junior atau Vinicius Junior. Lalu yang kedua ada Kylian Mbappe, ketiga ada Nico Williams, Kvicha Kvaratskhelia number 4, peringkat kelima ada Haji Son atau Son Heung-min, di mana tidak ada kembali lagi Rafael Leao. Ditransfer aja Leao. Bang Bara dulu, gue pengen nanya Bang Bara lagi sebelum bintang. Bang Bara, gimana Leao tidak ada di sini? Apakah Anda kesal, emosi, memukul orang? Apalagi ada Mbappe di situ, kurang kerjaan ada Mbappe di situ. Ya kalau ditukar sama William juga gue memilih William. Mau gimana? Tahu sendiri di Portugal AFK Leao main nggak main kayak nggak ngaruh gitu. Dan ya walaupun di Milan dia tetap menunjukkan permainan terbaiknya, tapi balik lagi kan persaingan liga-liga ini kelihatan lebih ganas dibanding dengan Italia yang temponya lebih lambat. Jadi Leao seperti bermain dengan kecepatan 1,2 gitu kan speednya kalau ngeliat dari gamenya Liga Italia. Coba kalau dia main di Premier 0,8 ya. 0,8. Di Euro aja udah kelihatan ya kan? Betul. Oke. Tang, gimana Tang? Kalau 2 tahun lalu mungkin Iya, kalau 2 tahun lalu Leo mungkin pantas ada di sini. menjadi penghinaan pemain terbaik Serie A nggak masuk gitu kan. Iya, cuma ya tahun ini agak mengecewakan ya. Maksudnya meskipun sempat ada momen-momen brilian, cuma makin kesini makin gak karuan. Kalau dari 5 nama ini, iya layak semuanya. Mungkin yang paling lemah justru nomor 4 dan nomor 5 sih. Kvaratskhelia dan Son menurut gue meskipun bagus, cuma nggak kokoh banget lah dia. Mereka ada di sini. Mungkin Kvaratskhelia kebantu dari performa briliannya di Euro kemarin, dan dia kayak nge-carry timnas Georgia di situ. Dia mencetak gol dan juga terus-terusan tanpa lelah membangun serangan, kadang sendirian gitu. Dan kalau Son juga ya mungkin faktor dia bermain di Spurs aja kali ya, jadi selalu expose. Ya selalu sangat disayangkan pemain-pemain yang main untuk Spurs tuh potensinya harusnya bisa jauh lebih daripada itu dari segi trofi maupun dari segi kualitas permainan. Jadi tapi tidak terbukti dia Harry Kane. Kira-kira di kepala kalian ada yang kepikiran nggak nama yang kira-kira layak masuk di sini left wing? Left wing banyak lah harusnya. Misalkan siapa gitu, Dybala gitu. Ya biarpun Dybala nggak di kiri sih, gue di kanan. Siapa gitu misalkan? Ademola Lookman. Nah, Ademola Lookman juga setahu gue dia nggak bakal masuk ke list sisanya deh. Padahal Lookman kita mesti akui di musim lalu salah satu pemain dengan ya cukup eksplosif gitu dan baik gitu permainannya di musim lalu. Kvaratskhelia gue cuma bersyukur aja sih nama dia masuk ke sini, padahal secara di luar performa Euro kan juga ya biarpun di Napoli dia sangat ngegendong Napoli banget sih dengan performa tim yang bapuk itu, dia bisa ngangkat setidaknya tidak
tidak terpuruk sejauh itulah. Gitu. Oke. Ya itu dia bisa bagus di timnas, sudah terlatih di Napoli. Oh iya, udah terbiasa melatih teman-teman tolol. Oke, masuk ke right wing. Yang pertama adalah Phil Foden, kedua Bukayo Saka, ketiga ada Rodrigo, keempat ada Lamine Yamal, yang terakhir adalah Bang Botak baru ini Mohamed Salah. Karena tidak ada pemain Serie A, saya akan random gimana menurut lu ada si bocil ini Lamine Yamal di sini. Lamine Yamal, iya di Barcelona juga gue belum sempat lihat statistiknya ya, cuman kayaknya nggak terlalu nggak terlalu impresif lah ya. Maksudnya secara Barcelona juga di peringkat dia kedua apa di bawah Atletico sih? Kedua apa ketiga ya pokoknya? Ya nggak tahu lah. Kalau di Euro memang sangat impresif gitu. Bocah 16 tahun sudah bisa berkelahi dengan waktu back kelas dunia gitu. Bahkan Antonio Rudiger yang di posisi satu center backs, dia nggak ada gentar-gentarnya gitu lawan Rudiger itu. Nah cuman kalau kita ngeliat Phil Foden di Inggris, memang kemarin dia salah satu pemain, maksudnya ketika Phil Foden ditarik, Inggris lebih bagus mainnya kemarin ya. Betul. Cole Palmer justru dimasukin jadi beda gitu. Jadi kayak Phil Foden juga kayak kayak udah terbiasa main di City tapi dengan sistem yang bagus dari Pep gitu. Dia oke. Tapi ketika dikasih sistemnya Gareth Southgate nggak jalan gitu. Maksudnya nggak terlihat, nggak menonjol segala macam ya. Jadi menurut gue kalau Rodrigo tuh sama Vinicius sebenarnya kalau musim lalu kan karena Ancelotti sebenarnya mainnya dengan dua striker ya. Iya, dua striker. Jadi sebenarnya nggak literally sayap kanan juga sebenarnya. Makanya juga nggak terlalu impresif juga sebagai striker karena dia bukan posisi murninya di situ. Jadi secara statistik dia mungkin lebih turun ke posisi 3. Cuman gua rasa harusnya kalau dia benar-benar main sebagai right winger dengan pelatih yang sebelum-sebelumnya dia lebih menonjol dan gue rasa bisa di satu atau kedua justru. Dan di manakah nama seorang Cole Palmer di sini? Karena menurut gue di Euro dia berdampak ya, karena mungkin argumen gue adalah kenapa ketika Phil Foden ditarik itu permainan jadi lebih hidup, karena memang Phil Foden gue ngelihat secara strategi memang dibuat buat kacak-kacak dan menurunkan konsentrasi dan stamina lawan sih. Makanya itu selalu berhasil ketika dia diganti Phil Foden, permainan jadi lebih hidup. Pertanyaannya dibalik, kalau Cole Palmer main dari awal apakah dia bisa membuat impact seperti itu gitu. Itu doang kan tidak pernah diuji kan konsep seperti itu. Makanya gue lebih setuju memang kalau di Euro memang Cole Palmer dipakai ketika mesinnya udah panas, timnya udah mulai kelelahan, dia masuk jadi lebih bisa nge-exploit karena bukan pemain tipikal pacey banget kan. Ya makanya kalau dari 5 list yang ini sebenarnya gue tidak punya komen yang terlalu banyak karena mungkin Rodrigo sih gue pengen gue ganti dengan Cole Palmer sih buat gue. Menurut lu ya. Karena menurut gue juga musim ini sebenarnya dia nggak bermain banget seperti right winger gitu betul. perannya. Cuman kalau kita ngomongin satu pemain Serie A sebenarnya ya mungkin ada di nomor 7 atau 8. Pulisic lah. Wah, Pulisic sebagai nomor 5. Boleh. Politano kemana? Ya, Politano. Bakar hidup ya udah. Alexis Salamaker. Alexis Salamesi itu juga bagus dalam musim kemarin. Oke. Mungkin itu tadi listnya, lalu kita akhiri dengan list the best of the best yaitu top 5 striker. Yang pertama ada the one and only Erling Haaland. Kedua ada pemain Inter lagi, Lautaro Martinez. Ketiga ada Harry Kane. Keempat ada Girassi. Girassi nama panjangnya siapa sih? Sergio Girassi. Lalu yang kelima calon pemain barunya AS Roma yaitu Artem Dovbyk. Ini Girassi udah ke Dortmund. Ya ini kalau udah ada di sini udah pure udah pasti ke Dortmund. Buat gua ada satu nama yang harusnya secara honorable mention gue pengen masukin sih, Victor Osimhen sih. Di musim terburuknya dia masih ngasih impact yang begitu baik sih buat gua pribadi. Tapi sebelum gua melemparkan statement gua mungkin di Martinez satu atau dua nih. Gue lagi. Ya gimana lagi orang ini langsung. Iya. Ini lagi-lagi kalau kita tadi ngomonginnya statistik total, ada negara, ada klub segala macam, ya gue pasti bakal naruh Martinez di atas. Karena di Argentina dia jadi top skor juga di Copa America. Dan ya di UCL walaupun cuma 1 gol doang kalau nggak salah ya. Tapi kalau kita ngambil keseluruhan itu, menurut gue Lautaro Martinez like nomor 1 karena ya di negaranya Erling Haaland nggak lolos kemana-mana kan. Ya betul. Jadi ya kalau simpelnya dari trofi yang dia dapat musim ini, individual dan tim,
gue rasa Lautaro Martinez layak nomor 1. Ya, Girassi ya, nama yang menarik ada Sergei Girassi di sini. Setelah tadi mungkin dari banyak list pemain Afrika juga mungkin cuma salah kali ya. Sisanya mungkin lebih banyak pemain Europe, Asia juga cuma si Son Heung-min doang. Mungkin Tang sebagai penutup lu ada nama pemain Serie A lain nggak yang pengen lu masuk ke sini? Misalkan Vlahovic atau siapa? Osimhen, Vlahovic belum ada di sini. Tapi Osimhen layak lah masuk di mungkin menggeser, gue nggak tahu ya antara posisi 4 atau 5 digeser. Dokbik masalahnya di Girona juga bagus sih. Tang gue juga nggak mau menggeser dia. Girassi. Tapi di Stuttgart kan yang Girassi ya? Nah, Girassi Kayaknya Stuttgart. Iya kan, Stuttgart itu Nah, juga. tapi di Stuttgart juga bagus. Makanya arguably tuh buat gue agak sulit untuk menggeser nama-nama ini sebenarnya. Kayak tidak layak memasukkan Osimhen yang secara tim juga peringkatnya nggak bagus dan di negara juga jarang dimainin karena cedera. Dibanding dengan nama-nama ini kayak Harry Kane biarpun masih dengan 0 gelar Tapi 30 gol. 30 gol still gitu Harry Kane gitu still being Harry Kane. Makanya buat gue kayak gue juga agak rela sih ngeliat nama-namanya, tapi Artem Dovbyk juga ya bagus. Memang mau nggak mau kayak secara angka maupun kualitas memang mereka layak gitu. Champions League loh membawa Girona masuk Champions League. Betul. Ya jadi paling itu sih ya honorable mention si Osimhen dan argumentasi si Martinez harusnya nomor 1 tuh juga menarik ya. Dan memang sepertinya lebih layak seperti itu karena Haaland emang kita tahu dia striker paling bagus sekarang. Dia kalau masalah nyari peluang dan memaksimalkan bola-bola aneh itu dia nomor 1 nggak ada lawan. Bahkan menjadi contender untuk all time untuk seorang poacher. Ya. Nah cuma Martinez emang dia lebih komplit kan, dia pemain yang lebih komplit dan juga gelarnya lebih banyak. Nggak tahu ya, lebih banyak. Sultan Haji. Bukan maksudnya kayak di timnas juga lebih. Iya di musim ini maksud gue. Di musim ini ya, karena City cuma menang musim ini Premier League. Eva siapa namanya sih? Eva MU dong. MU. Sama ini Carling ya? Carling. Iya, Carling ngalahin Chelsea sih. Iya, bukan Carling juga namanya Carabao sekarang. Iya, Carabao sorry. Ya, cuma dari prestis gelarnya juga Carabao cuma Premier League doang. Iya, musim ini. Community Shield siapa Community Shield? Community Shield siapa? Awal musim banget soalnya awal musim. Oh iya sih tim Arsenal. Iya kebagian satu-satu. Jadi memang nggak dapat. Nggak dapat dan dari prestisnya juga beda lah sama Martinez yang menang Copa America dan juga Serie A kan jadi dan kontribusinya juga bagus. Kontribusinya bagus. Timnya juga bisa mengandalkan dia sebagai seorang striker yang rela untuk berkorban mundur dikit. Jadi pantas lah nomor 1. Dan bahkan rela dicadangin di timnas. Betul. Ketika masuk membawa impact gitu dan kalau dia sampai peringkat 1 ya itu dia anak kecil di antara bapak-bapak gede tuh. Girassi gede, Harry Kane gede, Haaland gede, Dovbyk gede, badannya tebak-tebak semua itu kalau dipukul ya pingsan sih feeling gue. Tapi ya gitulah kira-kira pendapatnya kita. Ada yang setuju nggak setuju silahkan diujarkan ke komentar. Kita sangat senang ketika ada diskusi dan komentar di kolom komentar kita kayak terakhir ketika Bang Gundo datang, teman-teman ngasih kritik, saran, apresiasi atau apapun, setuju tidak setuju masalah pendapat nggak penting, tapi yang penting buat gue ya konstruktif aja lah. Komentar-komentar lo kritiknya yang masuk akal gitu. Jangan goblok, nggak ada gitu, nggak ada make sense-nya gitu. Argumentasinya yang masuk akal aja lah. Buat gue, buat kita seperti itu. Mungkin kalau ada komentar ditulis, jangan lupa juga dan thank you banget buat Tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa juga subscribe karena kita sedikit demi sedikit kita udah mau menuju 4.000 subscriber. Tolong bantu subscriber atau channel UMKM ini demi bisa menyaingi channelnya Justinus Laksana. Tidak bisa dong. Dan nyalain lonceng biar nggak lupa ketika ada konten-konten dari kita yang terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di pinsport.com untuk berita olahraga terupdate mau batuk. Saya Rangga mewakili teman-teman saya di sini. Thank you. See you on another episode. Bye. Grazie ragazzi.